Ya, sinisnya pandangan tentang caleg sudah sedemikian masif. Apalagi jika caleg itu masuk melalui partai yang track record-nya maupun pemimpinnya yang sungguh tidak sedap. Siapapun yang maju sebagai caleg akan langsung terkena stigma. Pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa, pasti lingkem, atau keluar-keluar tanpa guna. Lebih buruk lagi, ya pasti akan gendut bergelimang uang rakyat, amnesia, susah mengingat sumpah jabatan atau janji saat perjuangan. Menurut saya tidak bijak memastikan seseorang pasti akan jadi penjahat politik atau jadi OTG ya, orang tiada guna. Anggota DPRD misalnya. Anggota DPRD itu punya kewenangan legislasi dalam pembentukan aturan, menentukan anggaran daerah APBD ya. Juga punya kewenangan mengontrol bagaimana proses pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lain serta kebijakan yang ada di pemerintahan daerah. Memang jika dilihat dari sisi aturan main, satu orang anggota parlemen atau jika posisi kelompoknya masih minoritas, pasti akan kalah. Pasti akan kalah jika berhadapan dengan proses voting, jika berhadapan dengan faksi yang punya banyak anggota di parlemen. Kekalahan dalam pertarungan menurut saya hal yang wajar. Namun, jika tak ada yang bertarung melawan semua praktek korup dan pembentukan peraturan yang anti kemanusiaan, peraturan yang intoleran, atau anti kebinekaan, ya tentu kekuatan yang menghancurkan Indonesia akan luar biasa cepat berkembang dan menguat. Jika semua partai atau sebagian besar partai dan pemimpinnya, anggaplah track recordnya compang-camping. Pilihannya adalah ya membuat partai sendiri yang baru, partai yang super kinclong, yang lurus, dan 100% NKRI. Namun jika tidak mampu, ya mau tidak mau pilihannya hanya masuk ke salah satu partai yang sudah ada. Partai yang track record compang-camping tentu tidak bisa diharapkan mendadak menjelma menjadi super kinclong, lurus 100% NKRI. Pasti banyak gesekan. Semua calon yang bersih, yang kinclong, yang lurus, dan 100% NKRI pun itu harus bertarung di internal partai untuk bisa dapat posisi yang baik, lalu dapat suara dukungan dari rakyat, dan kemudian ya jika terpilih bertarung di parlemen. Itu perjuangan yang pasti sungguh tidak mudah. Jadi makin banyak orang baik yang ada di parlemen, ya tentu suaranya akan makin kuat, iklim politik akan makin baik. Kalau tidak ada orang baik di parlemen, ya tentulah iklimnya juga akan makin memburuk ya. Jadi pertama, menurut saya itu harus ada modal sosial kuat dari yang bersangkutan untuk bisa dihargai dan bisa membawa pengaruh. Misalnya caleg itu harus yang populer, disegani, orang yang mendapat dukungan yang terukur dari konstituen, punya kemampuan yang menonjol, punya prestasi yang kuat. Tapi modal sosial saja ya pasti nggak cukup ya. Harus ada modal ekonomi. Modal ekonomi itu bukan untuk membeli suara atau untuk serangan fajar atau hal kotor semacam itu. Calon mesti dikenal rakyat dapilnya. Calon mesti bisa meyakinkan mereka untuk memilih. Nah, ini semua kan tentu akan butuh segala atribut sosialisasi ya, seperti baliho, spanduk, poster, atau beragam kegiatan. Ini fungsinya untuk memungkinkan perjumpaan ya dengan konstituen. Dan juga yang penting dan cukup mahal saya lihat adalah biaya saksi. Jadi saksi yang menyaksikan nanti pas pemilihan berapa suara yang terpilih untuk calon, ini harus ada. Memang jika banyak sukarelawan, tentu ini biayanya nggak ada ya. Setiap dapil itu mungkin ada 5.000 sampai 10.000 TPS. Nah, semua ini kan harus diawasi supaya tidak ada penyelewengan saat penghitungan suara. Jadi menurut saya semua bisa diperhitungkan. Harus kita perhitungkan ya, bisa biaya transportasi, konsumsi, cetak baliho, kaos, kopi, biaya saksi, dan lain-lain. Perkiraan biaya untuk DPRD kabupaten atau kota, ini saya baca sekitar 250 sampai 300 juta. Ya, biaya ini tentu bisa ditekan semaksimal jika banyak pendukung yang mau berbagi beban. Misalnya, siap menjadi saksi di TPS,
ikut membantu sosialisasi pada masyarakat, mengenalkan calon pada publik, ya beragam bentuk ya, sangat banyak bentuk untuk mendukung seorang caleg yang baik. Sikap pesimis menggerogoti mental para calon yang berjuang, apalagi sikap mencari pengikut untuk sama-sama tidak mau mendukung, sama-sama putus asa, dan sama-sama masa bodoh dengan pertarungan politik yang terjadi di Indonesia, itu sangat berbahaya. Menurut saya, itu sama jahatnya dengan kekuatan besar yang mau menghancurkan Indonesia. Nah, buat teman-teman saya yang nyalek, ya maju terus. Buat Randy dari PSI, Pak Rosil dari PDIP, Eko Kurniawan PKB, Rini Tarigan PKB, maju terus teman-teman.